Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, termasuk tanda keimanan pada diri seorang muslim adalah dia mencintai sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kepada Rasulullah hendaknya melebihi kecintaannya kepada siapapun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Karena Nabi SAW tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi sosok yang paling dia cintai, melebihi cinta dia kepada orang tuanya, melebihi cinta dia kepada anaknya, dan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Oleh karena itu hendaknya kita berupaya untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa ibu-ibu? Karena kalau kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap nanti di akhirat kita bisa berkumpul bersama beliau. Walaupun mungkin amalan-amalan kita jauh dibandingkan amalan Rasulullah, amalan para sahabat, tapi mudah-mudahan dengan kecintaan kita Allah berikan anugerah kepada kita untuk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Ada sebuah kisah yang cukup mengharukan, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa satu ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau balik bertanya kepada orang tadi, ma'atattalaha, apa yang sudah kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Ini yang lebih penting. Entah itu kiamat kubro atau kiamat sugro berupa kematian, yang penting ketika itu datang, kita semua dalam keadaan siap dengan amalan-amalan kita. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ma'atattuha bikathrati sholati wasiyami wassadaqah. Wahai Rasulullah, aku tidak persiapkan datangnya hari kiamat dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Kata para ulama, maksudnya dia hanya mencukupkan diri pada yang wajib-wajib saja. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, ya, yang memang wajib. Ya. Walakinni, akan tetapi, uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi SAW? Anta ma'a man ahbab. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Maka kata Anas bin Malik, kami senang sekali mendengar jawaban Rasul SAW. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kenapa? Kata Anas bin Malik, karena kami mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan kami berharap bisa berkumpul bersama mereka walaupun amal-amalan kami tidak sebesar amalan mereka. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu sekali bagi kita untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu perkara yang akan membuat kita semakin cinta kepada Nabi SAW adalah dengan mempelajari kehidupan beliau.
belajar sirah an-nabawiyah. Satu hal yang cukup disayangkan ya, di tengah-tengah kaum muslimin, kita semua mengklaim cinta Rasul, ya atau tidak? Nggak ada yang nggak suka sama Rasulullah, nggak ada yang nggak cinta sama Rasulullah. Semuanya mengaku sebagai orang yang mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaan kita di sini, ya, apakah kita sudah serius mempelajari kehidupan beliau? Saya mau tanya ibu-ibu ya, jawab dengan jujur. Siapa yang sudah pernah menamatkan satu buku ya yang berbicara tentang sirah an-nabawiyah dari awal sampai akhir, tamat? Siapa? Coba angkat tangan. Katanya pencinta Rasulullah. Oh, belum selesai. Oh, baru mau baca. Sudah berjalan ya. Kalau yang dengar kajian ustadz siapapun itu yang bahas sirah an-nabawiyah dari awal sampai selesai siapa? Ibu, ustadz siapa, Bu? Ustadz Amrullah Akadita. Sudah selesai? Hampir. Oh, Masya Allah, sahabat saya itu Ustadz Amrullah. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kan pertanyaan ke kita. Anda cinta kepada Rasulullah, tapi kok nggak coba untuk mengulik-ulik kehidupan beliau, mempelajari kehidupan beliau, mengambil pelajaran dari kehidupan beliau? Padahal tadi katanya cinta. Cintanya cinta beneran apa cinta palsu? Cinta beneran lah ya. Maka cinta itu harus dibuktikan. Ya, kalau kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perhatian tentang kehidupan beliau alaihi salatu wasallam. Maka cukup disayangkan kalau kaum muslimin mengaku cinta kepada Nabi, tapi lebih disibukkan misalnya dengan kehidupan para artis, ya enggak? Kalau anak-anak muda itu, kalau ke artis Korea itu sampai tahu ya pacarnya siapa, bapaknya siapa, hobinya apa, makannya apa, suka semua dikulik. Ya, tapi dengan Rasulullah SAW, apakah kita melakukan hal yang sama? Padahal harusnya lebih daripada itu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu-ibu punya waktu atau memang harus luangkan waktu, cari buku, dan cari buku yang berbicara tentang Nabi SAW, yang berbicara tentang sirah beliau, atau kita dengarkan. Alhamdulillah sekarang itu media itu sangat mudah kita akses ya, media sosial, dan banyak ustadz-ustadz yang sudah membahas tentang sirah an-nabawiyah. Maka coba kita dengarkan satu persatu kehidupan Rasulullah SAW dari awal beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia. Sehingga nanti ketika kita dibangkitkan di hari akhirat ya, kita bisa mengklaim ini ya, saya kok nggak dikumpulkan sama Rasulullah padahal saya cinta. Apa buktinya? Ini saya baca buku sirahnya beliau gitu ya, saya pelajari kehidupan beliau, ikut kajian sirah secara rutin. Kita punya hujah. Nah sekarang kalau ditanya apa bukti cintanya kepada Nabi, apa yang kamu ketahui tentang Rasulullah? Ternyata sedikit sekali yang kita ketahui tentang sosok yang kita klaim sangat kita cintai. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kami mengajak ya agar kita meluangkan waktu dengan serius mempelajari kehidupan Rasulullah, dan tidak ada yang sia-sia dari mempelajari kehidupan beliau. Karena setiap detik kehidupan beliau di baliknya itu ada pelajaran penting untuk kehidupan kita. Misalnya, yang namanya manusia itu pasti diberi ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Kita kalau ngaku orang beriman pasti ada ujian. Kadang kita mengira bahwa ujian yang sudah kita dapatkan ini besar ya. Ya Allah, kenapa kok saya diberi ujian seberat ini? Kalau kita baca sirah, ternyata ujian kita dibanding dengan ujian Rasulullah nggak ada apa-apanya. Ada sebuah kisah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika Nabi SAW sedang berjalan, beliau melewati sebuah kuburan. Ada seorang ibu-ibu, nah ibu-ibu ini ya, ada ibu-ibu sedang nangis di kuburan. Maka Rasul SAW memberikan nasihat kepada ibu-ibu tadi. Ya, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Cuma ibu-ibu ini nggak tahu, karena dia menghadap ke kuburan anaknya, nggak tahu kalau yang ngomong ini Rasulullah. Maka dia mengatakan, innaka lam tusib bi musibati. Kamu itu tidak diberi ujian sebagaimana ujianku. Ini anakku yang kucintai meninggal dunia. Padahal kalau dia noleh lihat itu Rasulullah, dia akan bisa bersabar. Kenapa? Panjenengan itu baru satu anaknya meninggal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya kecuali Fatimah saja, anak beliau meninggal sebelum beliau meninggal dunia. Ya, anaknya Rasulullah berapa ibu-ibu? 7. Coba disebutkan.
Al-Qasim. Ya, kita urutkan ya. Al-Qasim yang pertama, kemudian Abdullah At-Tahir, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah dan Ibrahim. Dari 7 orang anaknya Rasulullah ini, cuma Fatimah saja yang masih hidup ketika beliau meninggal dunia. Ibu tadi meninggal cuma 1 orang anak Rasulullah. 6 orang putra putri beliau meninggal dunia ketika beliau masih ada. Jadi kalau kita belajar sirah, kita tahu, oh, sebesar apapun musibah yang kita alami masih jauh dibandingkan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kita mengajak, marilah kita luangkan waktu untuk mempelajari kehidupan beliau. Nggak ada yang rugi dengan mempelajari sirah an-nabawiyah. Nah, insya Allah di pagi yang cerah ini kita akan mengambil sebuah fase dalam kehidupan Nabi SAW, dan ini merupakan fase yang sangat bersejarah, yang merupakan turning point, ini pergantian, ya, titik pergantian keadaan dari Nabi SAW dan para sahabat yang sebelumnya ditindas sampai kemudian beliau mendapatkan kemenangan, yaitu peristiwa hijrah dari kota Makkah kemana? Ke Madinah. Jadi peristiwa hijrah ini bermula dari tekanan yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Saat Nabi SAW mulai diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dengan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa andir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan, mengajak kaum musyrikin Makkah untuk meninggalkan kesyirikan mereka, yakni meninggalkan penyembahan kepada berhala. Maka orang-orang Quraisy gak suka dengan dakwah Rasulullah. Mereka mulai melakukan tekanan demi tekanan kepada kaum muslimin. Ya, bagi mereka yang berasal dari keluarga-keluarga yang berkedudukan di kota Makkah, maka yang menyiksa adalah keluarga mereka sendiri. Tapi kaum du'afa, orang-orang miskin dan para budak, mereka disiksa habis-habisan. Seperti Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Kemudian sahabat Ammar bin Yasir, bapak dan ibunya sampai meninggal dunia, ya, ditombak farjinya sampai tembus ke perutnya, ya. Kemudian Khabbab bin Arad disiksa oleh majikannya. Banyak sekali para sahabat menghadapi penyiksaan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat pertama kali untuk berhijrah. Pertanyaannya, pertama kali hijrah diperintahkan kemana? Sebelum ke Madinah, ke negeri Habasyah, ke negeri Habasyah, Ethiopia. Ya, wah, ini perlu memang didorong terus ini untuk belajar sirah, ya. Jadi hijrah pertama itu ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Para sahabat pindah ke sana, ya. Salah seorang pemimpinnya adalah Utsman bin Affan dan juga Ja'far bin Abi Thalib. Tapi kemudian mereka kembali ke kota Makkah karena terdengar di kota Makkah bahwa orang-orang kota Makkah sudah mulai mengendorkan tekanan mereka. Tapi berita ini tidak benar. Zaman dulu kan belum ada WhatsApp, ya. Jadi para sahabat cuma dengar selentingan berita, alhamdulillah katanya penduduk Mekah sudah mulai mengendurkan tekanan mereka. Ketika mereka kembali, ternyata berita itu tidak benar. Hanya saja mereka sudah terlanjur kembali ke kota Mekah. Nah, puncak tekanannya kaum musyrikin Quraisy itu ketika pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, itu meninggal dunia. Kenapa tekanan mereka semakin bertambah? Karena selama ini yang memberikan perlindungan kepada dakwah Rasulullah adalah paman beliau Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini adalah pemimpin kaumnya. Maka mereka nggak berani cawe-cawe kepada Rasulullah. Ada pamannya masih hidup yang melindungi. Ya, tapi sayangnya pamannya meninggal dalam keadaan kafir, ya, tidak mau masuk Islam. Nah, setelah pamannya meninggal, Nabi juga mendapatkan kedukaan yang kedua, yaitu disusul dengan wafatnya Khadijah, wanita yang selama ini mensupport beliau dalam dakwah. Kemudian Nabi SAW mulai mencari tempat hijrah bagi beliau dan para sahabat. Beliau pergi ke kota Taif. Nah, ibu-ibu, siapa yang sudah pernah ke kota Taif? Coba angkat tangan. Belum? Oh ya, sudah ada satu, ya. Ya, kota Taif itu ya kayak Kaliurang. Iya, adem-adem begitu, ya. Makanya orang Arab kalau liburan mereka ke sana. Karena yang lainnya gurun pasir, panas. Nah, kalau Taif agak adem. Banyak wahana-wahana liburan lah di sana, wahana-wahana hiburan, ya.
Nah, Nabi ke sana, cuma sama saja beliau dilempari batu di sana. Kemudian ditawari oleh malaikat, wahai Muhammad, kalau kamu ingin aku jatuhkan gunung ini kepada mereka, tapi Rasulullah nggak mau. Tapi Rasulullah balik ke kota Mekah. Intinya ketika itu belum terbuka jalan untuk hijrah. Sampai kemudian pada tahun ke-12 Hijriyah, datanglah orang-orang dari kota Madinah yang ketika itu bernama Yathrib. Kemudian mereka masuk Islam. Tahun ke-12 kenabian, mohon maaf, bukan 12 Hijriyah, belum ada tahun Hijriyah ya. Tahun 12 kenabian, setelah 12 tahun beliau berdakwah, maka masuk Islamlah sebagian orang dari kota Madinah. Mereka kemudian membaiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal dengan baiat Aqobah pertama. Baiat itu artinya janji setia. Mereka masuk Islam, kemudian berjanji setia kepada Rasulullah akan melindungi Rasulullah. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirim seorang dai berdakwah di kota Madinah. Nah, siapa yang tahu? Tapi nggak ada hadiahnya nih Bu ya. Siapa sahabat yang dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah ke kota Madinah? Siapa? Ada yang tahu tadi? Nggak ada yang tahu? Mus'ab bin Umair. Barakallahu fiik. Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair berdakwah di kota Madinah sampai banyak orang dari kota Madinah masuk Islam. Pada tahun ke-13 Hijriah mereka kembali ke kota Mekah dengan jumlah yang lebih banyak dan mereka siap untuk menampung Rasulullah dan para sahabat lainnya. Ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 13 kenabian. Maka di bulan Muharram Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memerintahkan para sahabat beliau untuk berhijrah. Ya, makanya tahun Hijriah itu dimulai bulan Muharram. Kenapa? Orang banyak bertanya, kan Rasulullah itu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa yang pertama kali dijadikan sebagai patokan awal tahun baru itu adalah bulan Muharram? Karena hijrah itu kan tahunnya tahun Hijriyah. Ya. Ada dua alasannya. Kenapa Umar itu menjadikan bulan Muharram sebagai awal tahun? Yang pertama, karena bulan Muharram itu adalah bulan pertama setelah perhelatan besarnya kaum muslimin, yaitu ibadah haji. Ibadah haji di bulan apa? Zulhijjah. Setelahnya bulan Muharram. Berarti kayak bayar rampung, selesai, baru membuka lembaran baru di bulan Muharram. Kemudian sebab yang kedua, karena memang perjalanan hijrah itu dimulai bulan Muharram. Jadi para sahabat sudah didorong oleh Rasulullah pindah-pindah ke kota Madinah sejak bulan Muharram. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi itu baru berhijrah di bulan Rabiul Awal? Karena pertama, beliau seorang pemimpin. Jadi beliau memastikan semua orang yang beliau pimpin sudah hijrah terlebih dahulu. Ibaratnya seorang kapten, kemudian kapalnya tenggelam. Itu etikanya, kapten itu dia harus yang terakhir meninggalkan kapal. Setelah dia memastikan orang-orang masuk ke sekoci semua selamat, baru kemudian dia ikut, itu pun kalau masih tersisa. Ya, maka Nabi juga seperti itu. Sahabatnya dipastikan dulu berhijrah ke kota Madinah. Ya, tinggal sedikit saja yang memang diberi amanah oleh Rasulullah, barulah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Maka para sahabat mulai berhijrah ya. Dan kisahnya bermacam-macam ya. Ada kisah hijrahnya Umar, itu yang paling hebat itu ya. Umar itu bawa busur, bawa panah, bawa pedang. Kemudian beliau mengumumkan kepergiannya di hadapan masyarakat Quraisy. Apa pengumumannya? Barang siapa yang ingin ibunya nangis, atau istrinya jadi janda, atau anaknya jadi anak yatim, silahkan halangi hijrahku, kata Umar bin Khattab. Tapi ada nggak yang berani ibu-ibu? Nggak ada. Semuanya takut sama Umar. Kemudian Umar tawaf di Baitullah 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, baru kemudian beliau hijrah secara terang-terangan. Adapun sebagian yang lain, ya hijrahnya secara diam-diam karena khawatir dihalang-halangi oleh keluarga mereka. Nah, kemudian setelah melihat, loh ini kok udah mulai kosong ini, kok kaum muslimin sudah tidak lagi ditemui di tengah-tengah kota Mekah, tinggal Muhammad, Abu Bakar ya sedikit lah. Maka orang-orang Quraisy ini mulai menyusun rencana bagaimana caranya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala dalam sirahnya bahwa ketika itu mereka bermusyawarah di Darun Nadwah.
Jadi orang-orang Quraisy itu punya semacam tempat kumpul-kumpul, auditorium bagi mereka untuk bersidang, semacam gedung parlemen. Maka mereka mulai mengusulkan, memberikan usul, bagaimana ini Muhammad? Apa kita penjarakan saja? Ya, apakah kita usir dia? Sebelum dia hijrah kita usir dulu. Sampai kemudian Abu Jahal muncul dengan ide, bagaimana kalau kita bunuh saja? Kalau dia kita bunuh, selesai. Orang-orang Islam ini nggak punya lagi pemimpin, nabinya mati, selesai dakwahnya. Nah, kemudian muncul masalah, kalau ada yang membunuh dia, maka nanti keluarganya, ya keluarganya Muhammad akan menuntut balas. Bahaya ini. Maka Abu Jahal punya ide lagi. Memang orang kafir ini cerdas ya. Abu Jahal ini punya usul gini, bagaimana kalau kita semua memberikan perwakilan dari masing-masing kabilah, masing-masing keluarga, ya, mengirimkan pemudanya dengan membawa pedang, kemudian Muhammad kita bunuh bareng-bareng. Bareng-bareng. Tujuannya agar apa? Agar keluarga Nabi, kayak banyak musuhnya kan, gak berani kemudian meminta balasan atau balas dendam, gak berani. Mau tidak mau dia harus menerima bayaran diat 100 ekor onta. Maka orang-orang memuji ide Abu Jahal ini. Dan ketika itu juga dalam sebagian riwayat, ya, dikatakan bahwa iblis ikut dalam rapat. Ya, dalam rapat, jangan khawatir, kalau di majelis insya Allah nggak ada. Ya, ada iblisah nggak di sini? Nggak ada ya. Iblis kan laki-laki, kalau perempuan kan iblisah gitu. Nggak ada aja. Iblis itu ikut dalam rapat dalam bentuk seorang laki-laki tua dari Najd. Dia ingin ikut turun rembuk, ya, dan memprovokasi orang-orang Quraisy agar mereka melaksanakan rencana pembunuhan kepada Rasulullah. Maka ketika itu Rasul SAW diberitahu oleh malaikat Jibril tentang rencana ini. Maka beliau pun secara diam-diam datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, lalu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, sekarang sudah tiba waktunya kita untuk hijrah. Nah, ternyata Abu Bakar As-Siddiq memang sudah mempersiapkan 2 ekor onta. Yang satu untuk beliau, yang satu untuk Rasulullah. Maka kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku sudah persiapkan onta ini untuk kepergian hijrah kita. Lalu dibayar onta tadi oleh Rasulullah. Abu Bakar nggak mau terima, tapi dibayar oleh Rasulullah. Rasulullah memaksa. Kenapa? Karena Rasulullah ingin mendapatkan pahala hijrah secara sempurna. Ya, kalau bisa secara sempurna, kenapa harus ditanggung orang lain? Ya, beda dengan kita. Nah, isawong liyo, ya. Wes ono liyane, rapopo, liyane wes cuma aku ora usah belu, ya. Tapi Rasulullah bagaimana agar harta beliau itu menghasilkan, membuahkan pahala sebesar-besarnya. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Ali diperintahkan untuk tinggal di rumah beliau, menggantikan posisi beliau alaihi salatu wassalam. Ya, rumah orang zaman dahulu nggak sama sekarang, ya, tertutup, ya, orang bisa melihat. Jadi jendelanya itu terbuka, orang bisa melihat siapa yang ada di dalam. Tujuannya agar orang-orang mengira bahwa Rasulullah tetap berada di rumahnya. Maka kemudian Nabi SAW pun bersama Abu Bakar, ya, dengan mengendap-endap mereka pergi meninggalkan kota Mekah. Tapi tidak langsung ke kota Mekah. Beliau bersembunyi di sebuah gua. Namanya Gua bukan. Gua Thur, ya. Ya, dipancing keliru, ya. Gua Thur, ibu-ibu, ya. Kalau Gua Hira itu tempat beliau menerima wahyu. Kalau tempat beliau sembunyi Gua Thur, ya. Kalau tempat sembunyi Gua Selarong, ya. Baik. Maka Nabi SAW ketika itu ke Gua Thur, dan ini yang satu poin yang perlu kita perhatikan. Jadi ini kota Mekah, ini kota Madinah. Gua Thur itu terletak di bagian selatan di sini. Jadi beliau itu nggak langsung menuju jalan ke Madinah, tapi enggak, beliau mundur terlebih dahulu. Ini strategi beliau untuk mengecoh kaum musyrikin Quraisy. Makanya di sini kita bisa melihat bahwa dakwah itu perlu strategi. Nggak bisa asal-asalan, ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting mati berjihad, mati di jalan Allah. Nggak, ada strateginya. Kalau beliau langsung ke kota Madinah, akan dengan mudah dikejar oleh kaum musyrikin. Makanya beliau bersiasat.
Beliau sembunyi dulu di Gua Thawr yang terletak di bagian selatan kota Mekah. Nah, kemudian apa yang terjadi di rumah beliau? Datanglah orang-orang Quraisy tadi ke rumah beliau, ternyata mendapati yang dibalik selimutnya Rasul SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka mulai mencari Rasulullah SAW. Tahu Rasulullah ini teman dekatnya Abu Bakar. Mereka datang ke rumahnya Abu Bakar. Yang didapati di rumahnya Abu Bakar tinggal Asma. Maka ketika itu marah Abu Jahal, Asma ditampar. Ya, ditampar, kemudian sampai saking kerasnya itu giwangnya ini, anting-antingnya lepas, copot. Lihat bagaimana perjuangannya para sahabat ya. Ketika ditanya mana bapakmu, wah, dia nggak mau jawab, langsung ditampar oleh Abu Jahal. Maka Nabi SAW kemudian bersembunyi di Gua Thawr. Langsung pembesar-pembesar Quraisy buat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad alaihi salatu wasalam, ya tentunya mereka nggak sholawat, ini dari saya ya. Barang siapa yang bisa membunuh, menangkap Muhammad, nggak pakai alaihi salatu wasalam, ya Muhammad hidup atau mati, dia akan diberikan ya 200 ekor unta. Itu jumlah yang sangat besar ya. Unta itu hewan mewahnya orang-orang Arab ketika itu. Maka mulailah orang-orang menyebar untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian walaupun mereka sudah mengecoh kaum musyrikin, ternyata tetap ketahuan. Orang-orang musyrik tetap mencari mereka sampai ke Gua Thawr. Ya, maka ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan Gua Thawr itu dia agak masuk ke dalam seperti ini. Jadi misalnya kita berdiri, Gua Thawr itu masuk ke bawah. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah, kalau mereka lihat ke bawah, kita masih ketangkap ini, ketahuan. Maka kemudian Nabi mengatakan, la tahzan, jangan kau bersedih, jangan kau khawatir wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Maka orang-orang Quraisy pun tidak jadi melawak ke dalam. Dalam sebagai riwayat dikatakan bahwa ada burung merpati yang sedang bertelur di depan gua tersebut. Walaupun riwayat ini dikatakan oleh para ulama sanadnya lemah, tapi kisahnya masyhur ya. Ada merpati dan demikian juga ada jaring laba-laba. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan seperti itu, walaupun sanadnya lemah ya. Maka mereka nggak jadi pergi meninggalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang berada di gua. Nah kemudian apa yang dilakukan? Nabi SAW menanti sampai 3 hari. Ketika itu putrinya Abu Bakar yang bernama Asma senantiasa memberikan bekal secara diam-diam. Ya, ketika itu Abu Bakar memerintahkan 3 orang terdekatnya. Yang pertama putrinya Asma, ini tugasnya adalah untuk memberikan perbekalan. Kemudian yang kedua putranya yang bernama Abdullah bin Abi Bakar, tugasnya adalah untuk mencari berita. Ya, di tengah-tengah orang-orang Quraisy bagaimana perkembangan pencarian mereka terhadap Rasulullah. Kemudian yang ketiga dia punya seorang budak yang bernama Amir bin Fuhairah. Dia bertugas untuk apa? Menghapus jejak. Jadi jejaknya Asma tadi dihapus dengan apa? Dengan cara Amir bin Fuhairah membawa kambing-kambing gembalaan untuk menghapus jejaknya Asma. Nah, ini menunjukkan kepada kita lagi-lagi dakwah itu butuh strategi. Ya. Maka Asma pun membawa bekal kepada Abu Bakar dan juga Rasulullah. Ketika itu Asma sedang hamil. Beliau sudah menikah dengan dengan Az-Zubair bin Awam. Makanya saat Asma dan Az-Zubair itu hijrah ke kota Mekah, anaknya langsung lahir. Namanya Abdullah bin Zubair. Jadi bayi pertama yang dilahirkan ya saat hijrah itu adalah Abdullah bin Zubair. Berarti apa? Asma ketika turun naik gunung tadi untuk membawa bekal dalam keadaan hamil besar. Bayangkan coba, ibu-ibu, oh ya, Mas, aku capek Mas, kesel Mas, ya. Asma naik munggah gunung, ya, naik gunung, makanya melahirkannya lancar gitu ya, kuat. Nah makanya Asma itu disebut Dzatun Niqatain, si wanita pemilik 2 ikat pinggang. Apa ceritanya? Kenapa dia diberi julukan tersebut? Karena ketika itu wanita-wanita Arab mereka biasa menggunakan ikat pinggang. Nah ini Asma butuh tali untuk mengikat perbekalan tadi, untuk gendongnya. Maka apa? Beliau copot ikat pinggangnya lalu dibelah 2.
Yang satu dijadikan ikat pinggang lagi, yang satu untuk mengikat bekal Rasulullah dan Abu Bakar. Makanya beliau disebut Dzatun Niqatain, si wanita pemilik dua ikat pinggang. Ya, tapi ibu-ibu ikat pinggangnya dua tidak kemudian jadi Dzatun Niqatain ya. Yang satu di pinggang, satu di atas begitu ya model ya. Ini biar niru Asma Pak Ustadz ya, beda ya. Asma itu untuk mengangkut perbekalan. Dan kemudian Abdullah bin Abu Bakar datang juga naik ke atas untuk memberitahu kepada Rasulullah apa perkembangan yang terjadi. Maka setelah mereda pencarian terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mulailah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan. Mulai beliau menuju ke utara, ke kota Madinah. Waktu itu namanya belum Madinah ya, tapi Yathrib. Ya, Yathrib itu suatu yang tercela, makanya diganti nama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Madinah. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengganti sesuatu yang bernama buruk menjadi bernama baik. Ya, jadi jangan suka ngasih nama anaknya dengan nama-nama yang buruk ya, tapi ganti dengan nama yang baik. Kenapa? Tafaulan itu membuat sebuah optimisme. Ya, jadi nama yang buruk itu kesannya juga buruk, tapi kalau nama baik, ya kita akan selalu optimis ketika mendengar nama-nama kebaikan tersebut. Wong yang namanya baik saja belum tentu baik ya enggak? Ya, apalagi sudah buruk ya wes ya. Namaku sudah diberi Bapak Bajingan misalnya ya. Bajingan Arianto misalnya gitu ya. Ada? Oh iya bajing gitu ya. Bukan supirnya Bu. Bukan. Bajingan bukannya itunya, sapinya itu ya. Oh kusirnya. Oh berarti mungkin benar namanya ya. Bajingan Arianto bagus juga berarti ya. Tapi kan itu kesannya negatif ya. Nah kemudian Nabi SAW mengganti menjadi Madinah. Nah kita lanjutkan kepada perjalanannya Rasulullah. Ternyata walaupun sudah mendengar kabar tadi ya, pencarian itu sudah mulai mereda, tapi sayembara tadi itu sudah tersebar kemana-mana. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menyewa seorang laki-laki musyrik, namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini berfungsi sebagai penunjuk jalan. Jadi dia tidak melewati jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Karena kan orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan berdagang ke negeri Syam. Nah, mereka itu sudah punya jalur utama. Nah, ini lewat jalur tikus, jalan-jalan tikus, biar tidak tertangkap oleh kaum musyrikin Quraisy. Ada teman, tapi jangan ditiru ini ya. Teman kemarin naik haji. Ya, tapi pakai visa, bukan visa haji ya. Pakai visa ziarah. Jadi iso selamat yang lewat jalan-jalan tikus ya. Nah itu kalau sudah sepuh, sudah tua, wah itu kasihan. Ini masih muda, memang atlet juga ya. Jadi ya bisa lolos, walaupun saya tidak setuju ya tentunya. Haji itu ibadah yang sangat agung ya, maka kita jaga keresmiannya. Kembali kepada Nabi SAW. Nah ini Nabi mempekerjakan Abdullah bin Uraikid yang ketika itu musyrik. Makanya boleh bagi kaum muslimin untuk mempekerjakan orang-orang non muslim selama mereka merasa aman dengan keberadaan orang-orang non muslim ini, tidak mempekerjakannya di sektor-sektor yang membahayakan. Nah ini Abdullah bin Uraikid, seorang yang amanah, bisa dipercaya, maka diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi penunjuk jalan. Nah kemudian di tengah perjalanan ternyata ada orang-orang yang melihat kepergian Rasulullah, walaupun sudah lewat jalur tikus masih ketahuan juga. Maka kemudian mereka membawa ini ke sebagian forum. Saya tadi melihat ada 4 orang berjalan menuju kota Madinah. Ada 4 orang berjalan ya, Rasulullah, Abu Bakar, budaknya Abu Bakar yang namanya Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Maka kabar ini didengar oleh seorang pemburu yang bernama Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik mendengar kabar ini dan dia tahu bahwa yang dimaksud dia adalah Rasulullah. Cuma dia melakukan manipulasi biar teman-teman lainnya nggak ikut ngejar. Kemudian dia sendiri yang mendapatkan 200 ekor onta. Dia katakan kepada teman-temannya, oh itu mereka itu pengembara dari Bani Fulan. Ada hewan ternak mereka yang hilang, jadi mereka keluyuran nyari-nyari hewan ternaknya untuk menipu teman-temannya. Maka Suraqah kemudian pulang. Dia ambil kudanya, dia ambil senjatanya, langsung dia mengejar Rasulullah sesuai dengan apa yang diceritakan oleh temannya
tadi ya, ini uri men namanya ya. Orang yang curang ya. Jadi dia tipu teman-temannya biar dia bisa dapat hadiahnya. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, saat Suraqah ini maju sudah mendekati Rasulullah, setiap kali dia niatkan, wah ini Muhammad dan kawan-kawannya akan saya tangkap, akan saya bunuh, saya bawa kembali ke kota Makkah. Itu kudanya langsung jatuh, bruk, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah Rasulullah menjauh, dia bangkit lagi, kudanya dipacu lagi, jatuh lagi. Wah ini bukan orang sembarangan ini, kata Suraqah. Maka kemudian kata Suraqah, aku tak ganti niat. Ya, saya ingin bertemu dengan dia bukan untuk menangkap, cuma pengen ngobrol, pengen ngomong. Akhirnya kudanya bisa jalan lagi. Setelah ganti niat, ini menunjukkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Maka berangkatlah Suraqah, kemudian dia mengatakan dari jauh, saya hanya ingin ngomong aja. Maka kemudian Rasulullah mengizinkan. Nah, kemudian Suraqah datang ke sana, tapi waktu itu dia belum masuk Islam. Ya, dia mengatakan kepada Rasulullah, saya akan bebaskan kamu, silakan berjalan, tapi tolong tulis surat, ya, surat yang memberikan keamanan bagi saya. Kalau agamamu dimenangkan, kamu dimenangkan, saya mendapatkan jaminan keamanan. Maka Nabi perintahkan Amir bin Fuhairah, karena Nabi nggak bisa menulis, beliau perintahkan Amir bin Fuhairah untuk membuat surat jaminan bagi Suraqah. Nah, ketika itu Nabi mengatakan kepada Suraqah, wahai Suraqah, kalau saja umurmu panjang, maka nanti engkau akan mengenakan 2 gelang milik Kisra, pembesar Persia. Dan ternyata di kemudian hari saat kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia, mereka dapat gelangnya Kisra. Saat itu masa kekhilafahannya Umar ibn Khattab. Maka Umar memanggil Suraqah, Suraqah sini. Langsung dipakaikan gelangnya sebagai bentuk penunaian janji Rasulullah SAW. Maka Suraqah bin Malik al-Justum kemudian kembali, Rasul SAW lalu melanjutkan perjalanan beliau. Sampai kemudian beliau mendekati kota Madinah. Beliau sampai ke perkemahan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini seorang wanita yang tinggal di kemah. Jadi bangsa Arab itu banyak di antara mereka yang sudah tinggal di kota-kota seperti Makkah dan Madinah, dan banyak pula di antara mereka yang masih hidup dalam keadaan nomaden, berpindah-pindah dari satu oase ke oase lainnya dengan membawa kemah-kemah yang terbuat dari kulit. Maka kemudian Nabi SAW pun singgah di perkemahan Ummu Ma'bad, dan ketika itu beliau kehabisan bekal, lalu bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah engkau memiliki seekor domba untuk diperah susunya? Maka kata Ummu Ma'bad, itu ada kambing tapi sudah tua, susunya tidak keluar. Nah, kemudian Nabi memegang susu dari kambing tersebut, lalu diperah mengucur dengan deras. Ya, lalu kemudian ditampung, dan ini bisa diminum oleh Abu Bakar, diminum oleh rombongan, dan juga disisakan untuk Ummu Ma'bad dan keluarganya. Lalu kemudian pulanglah, lanjutlah Nabi SAW melanjutkan perjalanan, lalu pulanglah suaminya Ummu Ma'bad. Lalu cerita Ummu Ma'bad bahwa tadi ada rombongan seperti ini. Lalu kemudian kata suaminya, kalau dia tadi ada di sini, saya akan menjamu dan saya akan menjadi pengikutnya. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai ke suatu perkampungan. Lalu beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Buraidah bin Hasib. Kemudian Nabi berdakwah. Makanya Nabi itu selalu berdakwah, ya, mengajak orang ke dalam Islam. Maka saat bertemu dengan Buraidah, ya, beliau berdakwah kepada Buraidah. Kemudian Buraidah dan seluruh anggota keluarganya yang berjumlah 80 orang masuk Islam. Di kemudian hari Buraidah ini selalu ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian beliau di kota Madinah. Daerah yang pertama kali beliau masuki ketika itu adalah Quba. Maka di situ beliau mendirikan sebuah masjid, namanya Masjid Quba. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Baru kemudian Masjid An-Nabawi. Maka setelah itu para sahabat pun menyambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 7 atau 8 hari beliau berada di kampung Quba, barulah beliau pindah ke tengah kota Madinah, kemudian mendirikan Masjid An-Nabawi dan mendirikan rumah bagi beliau dan istri-istri beliau. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa para sahabat di kota Madinah menyambut Nabi SAW dengan bait syair.
tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ya. Tapi ini dikritik oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Bait syair ini bukan untuk menyambut Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tapi menyambut kepulangan Rasulullah dari perang Tabuk. Dan ini yang pas. Ya, kenapa? Karena kedatangan Nabi ke kota Madinah itu ke Kuba. Sedangkan dalam bait syair tadi dari Thaniyatil Wada. Bukan dari Kuba, tapi dari Thaniyatil Wada. Nah, Thaniyatil Wada ini adalah jalur menuju ke negeri Syam. Bukan dari kota Mekah. Maka yang lebih pas bahwa Thala'al badru alaina itu adalah bait syair yang dikumandangkan oleh para sahabat ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita sebutkan dalam muqaddimah tadi, bahwa dalam setiap fase kehidupan Nabi pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, sekarang kita akan coba ambil hikmah dan pelajaran dari fase hijrahnya beliau ini. Pelajaran yang pertama, bahwa seseorang disyariatkan untuk berhijrah, ya, ke tempat yang dimana dia bisa menjaga agamanya. Kalau di tempat dia sekarang dia tidak bisa menjaga agamanya, maka disyariatkan bagi dia untuk berhijrah. Dan memang betul, ya, lingkungan itu sangat banyak pengaruhnya bagi seseorang. Kita kalau berada di negeri kaum muslimin, ya, kita masih mendengar syiar Islam, terdengar suara adzan, ya enggak? Masih kerasa bahwa kita berada di tengah-tengah kaum muslimin dan masih terasa syiar-syiar agama di tengah-tengah kita. Tapi ketika berada di negeri non muslim, ya, teman saya itu dapat beasiswa ke Australia. Tanya, kowe ngono, pernah tahu krungu adzan katanya. Jadi kalau mau dengar adzan ya dari HP, ya. Tapi kan beda kalau kita kan subhanallah, ya. Saya itu kalau ngisi pengajian subuh-subuh itu nikmat sekali. Jalan malam sepi, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, bahagia sekali, alhamdulillah gitu, ya. Di malam yang sesunyi ini gitu, ya. Aku sendiri di tengah jalan tapi masih mendengar apa? Masih mendengar suara adzan gitu. Dari mana terdengar suara adzan? Ibu-ibu mungkin nggak ngalamin, ya. Saya itu sering karena ngisi sebelum subuh kan otomatis keluar rumah sebelum subuh. Pas di jalan tengah adzan. Itu rasanya luar biasa sekali nikmatnya. Nah, kita ketika berada di satu tempat di mana kita tidak bisa menjalankan agama kita dengan baik, sholat nggak bisa, berhijab dengan sempurna nggak bisa, maka disyariatkan untuk hijrah. Ya, dan para sahabat itu berat loh. Yang mereka tinggalkan itu bukan kampung orang lain, kampung halaman mereka, di mana mereka dibesarkan, setiap sudut kotanya memberikan kenangan tersendiri bagi mereka. Ya, sehingga berat sekali. Tapi karena agama berada di atas segala-galanya, beliau dan teman-temannya dan para sahabatnya meninggalkan kota Makkah. Makanya kadang kita harus berkorban, ya, untuk menjaga keistiqomahan agama kita. Kadang kita harus meninggalkan teman-teman kita yang dulu, ya. Kenapa? Karena ternyata ketika bersama dengan mereka, gimana kita tidak semakin bertambah, tapi justru kita larut dalam kemaksiatan. Maka jadi masalah. Insya Allah kita akan diganti oleh Allah dengan teman-teman yang lebih baik. Harus berani mengambil resiko, berkorban, ya. Kemudian faedah yang kedua, dari kisah hijrah ini kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin sejati, bukan kemudian kabur, ya, ke kota Madinah terus meninggalkan sahabat-sahabatnya. Beliau pastikan terlebih dahulu para sahabat beliau sudah berhijrah dan mendapatkan keamanan di kota Madinah. Ya. Nah, ada yang bertanya, kenapa Nabi menunda hijrahnya? Selain faktor tadi menunggu sahabat-sahabat berhijrah, ternyata ibu-ibu ini satu fakta juga yang mungkin kita tidak banyak ketahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih punya amanah. Jadi orang-orang Quraisy itu ternyata banyak yang menitipkan barang-barang mereka, barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka dagang ke negeri Syam, ada uang banyak, mereka titipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tidak bisa segera meninggalkan kota Makkah, melainkan harus menunggu mereka pulang. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Ali tetap berada di kota Madinah.
Kenapa? Karena ketika saat Nabi berhijrah sudah tiba, masih ada sebagian barang yang belum dikembalikan. Maka Nabi mewasiatkan kepada Ali, kalau nanti saya sudah hijrah, tolong kamu yang kembalikan barang-barang titipan ini. Nah, ini satu hal yang paradoks dari orang-orang Quraisy. Mereka menggelari Nabi SAW sebagai seorang pendusta, tapi di sisi lain mereka mengakui Nabi sebagai seorang yang al-amin, yang amanah. Paradoks ya. Gimana ini kok kalian ngomong gak mau terima dakwahnya, tapi kalian yakini dia orang yang bisa dipercaya. Itulah namanya hidayah. Sudah jelas ada kontradiksi. Harusnya kan kalau kalian akui dia orang jujur, apa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Tapi itu tadi, karena mengikuti hawa nafsu dan setia kepada agama nenek moyang, akhirnya mereka ya tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ya, kita bisa melihat bagaimana usaha orang-orang kafir untuk menghalangi dakwah. Ya, mereka sampai rapat membicarakan bagaimana caranya agar kita bisa menghentikan dakwah Muhammad SAW, sampai kemudian Abu Jahal mengeluarkan usulannya tadi, kita bunuh Muhammad ramai-ramai biar keluarganya tidak menuntut balas. Maka jangan heran kalau misalnya orang-orang non muslim ya, mereka melontorkan sesuatu ya untuk bagaimana agar kaum muslimin ini ribut di kalangan internal mereka, gak bisa bersatu. Mereka bikin provokasi ya, mereka bikin acara-acara yang bagaimana caranya agar dakwah itu tidak berkembang ya. Itu suatu hal yang wajar. Makanya ini hikmah kita belajar sejarah. Menurut teorinya Al-Imam Ibnu Khaldun dalam muqaddimah beliau, sejarah itu adalah sesuatu yang akan terus berulang. Jadi kalau sudah pernah terjadi di masa lalu, dia akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Ya. Dulu ada kekuatan superpower Romawi dan Persia. Di masa kita pun ada. Dulu ada blok Soviet, ada blok Amerika. Kemudian Romawi Persia hancur, maka Soviet sudah hancur sekarang. Sudah hilang kekuatannya. Blok-blok timur sudah nggak ada lagi. Maka itu sebenarnya pengulangan sejarah. Dulu juga sudah ada. Banyak orang yang belajar sejarah, dia bisa menganalisa tentang keadaan yang terjadi di masa sekarang dari sejarah umat-umat terdahulu. Nah, kalau dulu orang-orang kafir mereka berupaya untuk menghalangi dakwah, maka zaman sekarang pun sama. Makanya kita jangan terlalu terpukau dengan seruan-seruan toleransi ya. Toleransi dikembangkan, tapi di belakang tetap bikin makar. Ya, kemarin kita lihat di Solo ada festival kuliner haram ya. Sponsornya Gandaria ya. Sebut saya ini orang kurang ajar soalnya ya. Karena mereka produknya itu pakai stempel halal. Ya, ada stempel halal artinya mereka mengincar pasar kaum muslimin ya. Kita harus berani boykot gitu ya. Kurang ajar ini namanya. Kita sudah lama edukasi kaum muslimin ya, tiba-tiba muncul festival haram, terang-terangan seperti itu ya. Jadi jangan kemudian kita tertipu dengan slogan-slogan toleransi. Benar, kita toleransi, tapi tetap harus waspada. Kemudian faedah selanjutnya, di sini bisa dari fase ini kita bisa melihat keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ali itu ketika diperintahkan oleh Nabi tidur di rumahnya itu bukan tanpa risiko loh ya. Ya, Nabi sudah tahu bahwa orang musyrikin akan membunuh beliau. Coba kalau misalnya mereka langsung ya, ada orang yang lagi diselimutin kemudian ditikam bersama-sama, mati itu Ali bin Abi Thalib. Berarti apa? Beliau sudah mengambil resiko yang sangat besar dengan berbaring di ranjangnya Rasulullah dan menyelimuti dirinya dengan selimutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ali itu sosok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita bisa melihat juga ya, bahwa dakwah itu membutuhkan strategi. Ini tadi sudah berapa kali kita garis bawahi. Dakwah butuh strategi, nggak bisa asal-asalan. Kalau asal-asalan Nabi akan langsung ke kota Madinah, tapi beliau mundur dulu ke Gua Thor, berdiam di sana 3 hari, baru kemudian melanjutkan perjalanan. Itu pun tidak melewati jalan yang biasa, tapi melewati jalan tikus dengan bimbingan Abdullah bin Uraikid. Kemudian pelajaran selanjutnya yang keberapa? Yang keenam, ya, kita bisa melihat keutamaan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, beliau mempertahankan ya rahasia Rasul SAW sampai kemudian ditempeleng oleh Abu Jahal. Kemudian beliau dalam keadaan hamil besar
naik ke atas gunung untuk menyampaikan perbekalan kepada Abu Bakar dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sudah pernah lihat gua Thor belum? Sudah, tinggi sekali itu. Coba bayangkan hamil, oh ya, bawa perbekalan, itu luar biasa. Maka Asma binti Abi Bakar adalah seorang wanita yang sangat mulia. Ya, dia telah berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian faedah selanjutnya yang ketujuh, kita harus yakin dengan janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Artinya Allah akan berikan kalian kekuatan. Nah, kadang kita itu ragu untuk berkontribusi dalam dakwah. Ya, berinfak untuk dakwah atau mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu balasan dari Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, Allah akan berikan pertolongan dalam kehidupannya. Coba lihat Rasulullah SAW. Sedikit lagi kaum musyrikin itu melihat ke bawah, selesai, finish. Ya, ibu-ibu nggak bakalan kajian di sini. Benar nggak? Ya, ya nggak? Islam selesai, ya nggak? Tapi karena tadi itu Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong agama Allah, Allah lindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, kisah ini menunjukkan beratnya perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini juga penting bagi kita ketika kita mempelajari sirah an-nabawiyah dan juga sirah para sahabat, kita jadi tahu diri. Seakan-akan ya, kalau orang-orang zaman sekarang dia sudah berbuat banyak untuk Islam, saya wakaf di sana di sini, saya nyumbang ya sekian ya, saya sudah berpartisipasi dalam dakwah, kemudian dia merasa ujub, merasa besar. Ya, kita sebesar apapun peran kita dalam dakwah belum pernah dilempari orang pakai batu karena berdakwah, ya enggak? Rasulullah dilempari pakai batu. Kita sebagaimanapun terlibat dalam dakwah belum pernah diusir. Pernah? Saya belum pernah, ya, alhamdulillah. Sebagian ustadz pernah ya diusir gitu ya. Pas lagi kajian suruh bubar. Ya, datang geng-geng gitu ya, suruh bubar. Ya, alhamdulillah. Kita nggak separahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian terusir dari negerinya sendiri. Ya, sehingga apa? Beratnya perjuangan para sahabat ini membuat kita lebih tahu diri, menempatkan diri kita ya bahwa apa yang kita lakukan belumlah setara dengan apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, dan ini berkaitan dengan kehidupan kita, yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang harus benar-benar kita tanamkan dalam hidup kita. Hidup ini memang sudah menjadi sunnatullah, akan dipenuhi dengan berbagai cobaan. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan mereka mengklaim diri mereka beriman, kemudian tidak diberi ujian oleh Allah? Pasti akan ada ujian. Tapi kalau kita bersabar dalam ujian tersebut, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita bawa ini ke dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa berapa tahun yang lalu kita dilanda wabah Covid. Ya, kita di rumah, banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnisnya hancur. Tapi alhamdulillah, fa inna ma'al usri yusra. Nah, kalau kita nggak sabar waktu musibah tersebut, rugi kita. Kenapa? Karena toh musibahnya akan berakhir. Tapi kalau kita sabar, alhamdulillah, itu adalah ladang pahala kita. Maka ini pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ketika diberi ujian, bersabarlah. Ini ladang pahala. Dan itu pasti akan berakhir. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kajian kali ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya hikmah-hikmah yang bisa kita kaji. Tapi setidaknya apa yang kita telah sebutkan inilah pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ini juga ada doa untuk almarhumah Ibu Marsini binti Narto Sarjono dan almarhumah Mbak Susi Budi Hastuti
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkannya ke dalam surga. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ighfir li akhwati Ibu Marsini binti Narto Sarjono wa Ibu Susi Budi Hastuti. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa akrim nuzulahuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.